Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sienua Aprilianto, NIM 621141933. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tenis lapangan. Yang pertama, ada sejarah tenis lapangan. Tenis termasuk olahraga yang cukup tua keberadaannya. Bentuk permainan tenis terdapat dalam pahatan yang dibuat di dinding kuil Mesir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pahatan ini menggambarkan permainan yang menggunakan raket dan bola. Permainan ini kemudian menyebar ke wilayah Eropa pada abad ke-8. Sekitar abad ke-11, ada sebuah permainan di Perancis yang menyerupai tenis lapangan dan disebut dengan jeu de paume. Permainan ini menggunakan sebuah bola yang dibalut dengan benang berbulu, sementara yang dijadikan pemukulnya adalah tangan. Pada abad ke-13, permainan ini mulai dikenalkan ke Italia dan Inggris. Sementara pada abad ke-16 hingga 18, permainan ini dimulai digandrungi kalangan raja dan bangsawan, sehingga menjadikan permainan ini bersifat elitis, atau hanya bisa dimainkan oleh kalangan tertentu saja, yaitu pada bangsawan. Tenis lapangan rumput yang terkenal di zaman Ratu Victoria ditiru oleh golongan menengah yang menjadikannya sebagai permainan biasa. Sejak saat itu, perkembangan tenis lapangan terus meningkat ke negara-negara Eropa lainnya. Nama tenis sendiri diyakini berasal dari Perancis yang sering mengucapkan kata tenis yang artinya main. Raket yang memiliki senar dibuat pertama kali pada abad ke-15 oleh Antonio Dascalo, seorang pastur berbangsa Italia. Ia menulis aturan umum bagi semua permainan yang menggunakan bola, termasuk tenis. Majalah Inggris, Sporting Magazine, menamakan permainan ini sebagai tenis lapangan atau lawn tennis dalam buku Book of Game and Sports yang diterbitkan tahun 1801 disebut sebagai tenis panjang. Perkembangan olahraga tenis lapangan mulai pesat. Klub tenis yang didirikan pertama kali adalah Leamington. Leamington didirikan di Perancis oleh J.B. Pereira, Harry Game, Dr. Frederick Haynes, dan Dr. Arthur Tompkins pada 1872. Pada masa itu, tenis disebut sebagai pelota atau lawn racket. Tahun 1874, permainan tenis pertama kali dimainkan di Amerika Serikat oleh Dr. James Dwight dan F.R. Sears. Turnamen tenis paling terkenal dan bergengsi, Wimbledon, diselenggarakan oleh All England Croquet dan Lawn Tennis Club pada tahun 1877. Turnamen ini melibatkan 20 peserta dan berhasil menuai sukses. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan pada olahraga tenis lapangan adalah raket, bola tenis, dan net. Raket tenis memiliki panjang maksimal 73,66 cm atau 29 inci dan lebar maksimal 31,75 cm, setara dengan 12,5 inci. Untuk memukul bola, raket terbuat dari senar dan harus rata. Bola tenis lapangan terbuat dari cekungan karet yang dilapisi oleh bulu optik berwarna kuning. Bola tenis memiliki diameter 6,541 cm, 6,888 cm, dan beratnya 56 sampai 59,4 gram. Net lapangan diletakkan di tengah lapangan hingga membagi lapangan menjadi dua bagian. Posisi net tidak lurus 180 derajat karena pada dengan net tingginya lebih pendek, yaitu 0,914 meter dan tinggi net 1,7 meter dari tanah yang dikaitkan dengan besi atau kayu di samping kiri dan kanan lapangan. Pada bagian tengah net ada tali yang memastikan agar bagian tengah net tetap rendah daripada bagian pinggirnya. Selanjutnya ada teknik dasar. Teknik memegang raket, ada 3 cara memegang raket tenis. Yang pertama ada Eastern Grip. Teknik Eastern dilakukan dengan cara dalam posisi seperti sedang berjabat tangan. Bisa dilihat dalam gambar tersebut pada bagian tengah. Kedua ada Continental Grip. Memegang raket dengan teknik kontinental ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan tepat di atas gagang raket, sementara pangkal telunjuk berada di sudut satu.
bagi pemain yang memegang raket dengan tangan kanan, atau sudut 4 bagi pemain yang memegang raket dengan tangan kiri. Bisa dilihat pada gambar. Yang terakhir atau nomor 3 adalah Western Grip. Western Grip yaitu memegang raket dengan teknik Western dilakukan dengan cara seperti ketika kita memegang wajan. Yakni posisi pangkal telunjuk berada di sisi bawah gagang raket. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada teknik memukul. Dalam tenis ada beberapa teknik yang dilakukan untuk memukul. Di antaranya sebagai berikut. Satu ada forehand. Ya, ini istilah untuk menyebut pukulan ketika telapak tangan yang memegang raket dihadapkan ke depan. Backhand. Ya, ini istilah untuk menyebut pukulan ketika punggung tangan yang menggenggam raket dihadapkan ke depan. Pukulan ini adalah lawan dari pukulan forehand. Terus ada ground stroke, yakni istilah untuk menyebut pukulan forehand atau backhand yang dilakukan setelah bola memantul sekali pada lapangan permainan. Lalu ada slice, yakni pukulan forehand ataupun backhand di mana kepala raket dimiringkan sedikit dan dipukul dengan cara mengayunkan raket dari atas ke bawah. Lalu ada volley, yakni pukulan forehand atau backhand yang dilakukan pada saat bola belum memantul ke lapangan. Biasanya pukulan ini dilakukan saat bola berada di dekat net. Ada smash, yakni istilah untuk menyebut sebuah pukulan keras yang menghantam sebuah bola tanpa menyentuh tanah di atas kepala dan diarahkan ke lapangan sang lawan. Selanjutnya ada spin, yakni istilah untuk menyebut pukulan forehand atau backhand di mana posisi raket agak dimiringkan. Jika mengena pada bola, maka akan mengalami perubahan arah atau berputar. Lalu ada passing shoot, yakni istilah untuk menyebut pukulan di mana bola melalui musuh yang berada di dekat net, bukan melintas di atasnya. Yang terakhir ada drop shoot, yakni istilah untuk menyebut pukulan yang menyentuh net kemudian jatuh di daerah lawan. Dan ada peraturan pada permainan bola tenis. Pada pertandingan tunggal, sistem yang digunakan adalah setengah kompetisi yang terdiri dari 4 grup dan masing-masing grup berjumlah 3 pemain. Untuk pertandingan ganda, sistem yang digunakan setengah kompetisi yang terdiri dari 2 grup dan masing-masing grup berjumlah 4 orang. Babak penyisihan ada 6 game dalam waktu 30 menit. Babak semifinal menggunakan 10 game selama 45 menit. Babak final menggunakan 12 game selama 1 jam. Jadi apabila waktu habis dan game belum berakhir, maka pemenangnya ditentukan dengan pemain yang unggul. Saat perhitungan poin, olahraga tenis lapangan berbeda dengan olahraga lainnya. Karena untuk menghasilkan satu game, pemain harus mengumpulkan beberapa poin dahulu atau disebut poin kecil. Pada setiap poin kecil, pemain melakukan servis pada satu game. Bila game terjadi, maka lawan yang akan melakukan servis. Begitu seterusnya, pemain akan dinyatakan menang jika dalam 2 set memenangkan pertandingan. Bola yang memantul harus 1 kali. Jika membiarkan bola memantul 2 kali atau lebih, maka lawan akan mendapatkan poin. Bola boleh dipukul sebelum memantul atau volley dan bola dinyatakan masuk jika sudah melewati net tanpa memantul di daerah sendiri dan jatuh di dalam garis atau menyentuh garis. Bola dinyatakan keluar jika tidak menyentuh garis manapun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.